صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mabit lagi nih. Tapi kali ini bukan mabit di Muzdalifah, kan, tetapi kita akan membahas tentang mabit di Mina dan pembahasan juga tentang nafar ya, teman-teman semuanya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sebetulnya ini sudah dibahas juga ya teman-teman di video khusus bab tentang mabit di Mina. Tapi kita akan lebih berbicara secara general tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering hadir dari para jamaah. Sebetulnya itu apa sih yang dimaksud dengan mabit di Mina gitu ya, dan gimana sih hukumnya tentang mabit di Mina ini, apakah wajib, sunnah, mubah, atau haram misalkan gitu ya. Nah, di sini dikatakan mabit di Mina itu adalah bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, teman-teman. Jadi malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah seperti itu. Kemudian yang kedua, apa itu hukum mabit di Mina? Gimana sih hukumnya mabit di Mina atau menginap bermalam di Mina itu? Nah, menurut jumhur ulama, hukum mabit di Mina itu adalah wajib. Tapi menurut mazhab Imam Hanafi itu hukumnya sunnah. Dan pertanyaan yang ketiga, kapan dan berapa lama mabit di Mina? Jadi mabit di Mina itu dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan bagi yang mengambil nafar awal, mabit di Minanya itu pada malam 11 dan 12 Zulhijjah. Dan yang mengambil nafar sani itu mabit di Minanya 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah mabit di Mina itu harus dimulai sejak waktu maghrib? Artinya sesudah matahari terbenam. Nah, tidak harus ya teman-teman. Jadi tidak harus dimulai dari waktu maghrib, asal bisa berada di Mina melebihi separuh malam atau muzamul lail, dengan hitungan malam dimulai dari maghrib hingga subuh, seperti itu. Karena kalau hari di bulan Hijriyah itu ya, itu dimulainya kan kalau hari itu dari maghrib ya, maghrib, seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari tasyrik? Nah, apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari tasyrik, maka wajib membayar dam 1 ekor kambing. Tapi apabila dia tidak mabit di Mina hanya 1 malam atau 2 malam, maka harus diganti dengan denda, yaitu 1 malam 1 mud 3/4 kg beras atau makanan pokok, 2 malam itu 2 mud yaitu 1,5 kilo beras atau makanan pokok, dan 3 malam membayar dam seekor kambing, seperti itu ya. Kemudian apakah yang dilakukan jamaah haji apabila dari Arafah yang seharusnya ke Mina tapi dia tersesat ke Makkah? Nah, jamaah haji yang tersesat ke Makkah itu dia menunggu sampai lewat tengah malam, kemudian melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan bercukur. Nah, dengan begitu jamaah sudah tahallul awal. Kemudian dia menuju ke Mina untuk melontar jumrah Aqobah. Dan setelah lontar jumrah Aqobah berarti sudah tahallul sani, seperti itu. Selanjutnya jamaah melaksanakan mabit di Mina. Nah, yang ketujuhnya, bagaimana hukumnya yang mabit jamaah haji di Mina atau di wilayah perluasan Mina? Itu ada beberapa ya hukumnya. Yang pertama, hukum mabit di Mina pada malam hari tasyrik itu menurut sebagian besar mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan sebagian ulama mazhab Hambali juga, serta fatwa MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 1981, dia itu hukumnya adalah wajib, dan bagi yang tidak mabit itu dikenakan dam. Tapi ada sebagian juga dari mazhab Hanafi, sebagian juga dari mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab Zahiri itu berpendapat bahwa mabit di Mina pada malam hari tasyrik itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian hukum yang kedua itu mabit di perluasan kemah di kawasan perluasan Mina itu hukumnya sah, seperti di Mina, sebagaimana pendapat para ulama Makkah dan para ulama lainnya. Jadi juga menurut ijtihad yang didasarkan pada keadaan darurat, karena kondisi di Mina saat itu sudah penuh dan sesak, serta kemah di perluasan Mina juga masih bersambung dengan perkemahan di Mina. Jadi sesuai dengan keputusan hasil muzakarah ulama tentang mabit di luar kawasan Mina pada tanggal 10 Januari 2001 itu adalah hukumnya sah, seperti itu ya. Dan yang ketiga, bagi yang berpendapat
mabit di Mina itu wajib dan perluasan kemah di Mina itu tidak sah untuk mabit, maka pelaksanaan mabitnya masuk ke wilayah Mina, kemudian setelah mabit kembali ke kemahnya di perluasan Mina, seperti itu. Jadi pas waktunya mabit mah wajib banget di kawasan Mina, seperti itu ya, menurut hukum yang ketiga. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan nafar awal ini nih, biasa dibahas ya, ada nafar itu apa, arti dari nafar itu apa gitu kan. Nah, nafar awal itu adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melontar jumroh, atau dia bermalam di Mina itu hanya 2 malam paling lambat sebelum matahari terbenam, seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan nafar sani? Nah, nafar sani itu adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah setelah melontar 3 jumroh atau bermalam di Mina itu selama 3 malam. Nah, sebetulnya mana yang lebih utama antara nafar awal dan nafar sani? Jadi nafar awal atau nafar sani itu sama nilainya. Yang membedakan adalah nilai ketakwaannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dulu itu melaksanakan nafar sani, seperti itu ya. Jadi itulah 10 pertanyaan tentang mabit di Mina, dan pertanyaan juga tentang nafar, apa sih sebetulnya itu nafar dan sebagainya. Untuk teman-teman yang pengen tahu dan penasaran tentang apa itu nafar, Indah sudah buatkan video khusus tentang nafar di episode sebelumnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita akan membahas tentang tahallul ya.